Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak. Dimuliakanlah nama-Mu dan dipujikan Tuhan. Kami sembah Engkau, Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni
kerajaanmu Kau kekal mulia selama-lamanya. Kau yang berkuasa, Kau Engkau mulia yang berkuasa, selamanya. kekal agung sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Engkau yang sudah menebus dosa kami. Engkau yang telah menebus segala pelanggaran kami. Pujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Muliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Engkau yang memberikan kepada kami hari ini berkat yang secukupnya, rezeki yang secukupnya oleh karena namamu ajaib. Kau penguasa tunggal di dalam kehidupan kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu bumi seperti di surga. Rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan hari ini dan seterusnya. Engkau yang sudah menghidupkan kami lewat putra tunggalmu yang akan terus melanjutkan karyamu, sehingga engkau melakukan pekerjaan baik dalam kehidupan kami dan tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal. Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau berkuasa menjadikan kerajaanmu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami sambut berkat firman-Mu pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Selamat pagi, Shalom, sahabat biasa yang diberkati oleh Tuhan. Selamat menyambut Jumat Agung, hari kematian bahwa bilu-bilu Yesus itu yang menyembuhkan engkau dan saya. Pagi hari ini juga kita akan belajar tentang perihal berdoa. Berdoa itu jangan bertele-tele. Berdoa itu jangan seperti orang yang munafik, tetapi berdoa itu to the point. Langsung kepada Bapa dengan masuk di dalam hadiratnya dengan kematian Yesus Kristus. Hari ini kita mau memperingati kematian Yesus Kristus. Dia sudah mati bagi dosa. Hendaklah engkau dan saya juga mati bagi dosa. Sebab itu ketika dia sudah mati bagi kita, kerajaan Tuhan turun di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan ada kerajaan-kerajaan kita sendiri, tetapi the kingdom of God, bukan our kingdom. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, our Father who art in heaven, Bapa kita yang ada di surga, bukan Bapa kita yang ada di bumi. Bapa kita yang ada di surga berkuasa di sana selamanya. Biarlah kerajaan Tuhan itu datang di bumi seperti kehendaknya yang ada di surga. Mari saudara, kita mau belajar tentang doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa doa yang berkenan di hadapan Tuhan? Pagi hari ini ketika kita mau masuk di dalam ibadah Jumat Agung, mari kita memperingati tentang kematian tubuh Kristus yang sudah menembus dosa kita. Dan kalau kita tahu bahwa Yesus sudah mati bagi kita, maka kita pun harus mati terhadap dosa. Kita belajar dari doa Bapa kami, sangkal diri, pikul salib. Dan ketika kita percaya tentang kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, maka saya percaya maka kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Setiap pagi andalkan Tuhan, maka saudara akan melihat kemenangan. Amin. Sahabat GSC, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Our Father is in heaven. Our Father in heaven. Dia adalah Bapa kita yang ada di surga. Kita akan belajar tentang doa Bapa kami, doa yang penuh dengan powerful, doa yang penuh dengan kuasa. Dan dari pengajaran Yesus Kristus tentang perihal doa, kita akan belajar beberapa kebenaran firman Tuhan. Dari Matius 6 ayat 5 hingga 15, dan kita juga akan bandingkan dengan Markus 11 dan juga Lukas 11 tentang nasihat juga tentang doa. Bapak Ibu yang diberkati, kita belajar dari Matius 6 ayat 5 hingga 8, firman Tuhan berkata seperti ini. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya dilihat orang, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Janganlah menyangka bahwa karena banyaknya kata-katanya, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena
Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berdoa adalah komunikasi. Komunikasi itu sifatnya dua arah. Ada komunikator, ada komunikan. Nah, siapakah komunikator di dalam hal berdoa ini? Mungkin itu adalah kita, ya. Kita sebagai seorang pembicara. Dan Tuhan akan sebagai komunikan. Tetapi akan bersifat sebaliknya. Ketika Tuhan juga punya posisi sebagai komunikator. He speaks something, we are listening to him. Nah, saudara, ketika Tuhan berbicara, kita duduk, diam, dengar apa kata Tuhan. Saudara, berdoa itu bukan perihal, tapi doa adalah komunikasi. Jika doa adalah komunikasi, dua arah akan berbicara. Kita akan berbicara, Tuhan mendengar keluhan-keluhan saudara, tapi juga Tuhan berbicara. Kalau kau menginginkan hal ini, nak, dengarkan perkataan Tuhan. Jadi saudaraku yang diberkati, perihal berdoa yang dikatakan di sini bukan perihal meminta. Karena perihal meminta kita akan bahas juga di dalam Matius 7, ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Minta, cari, ketok. Nah, saudara, berbicara tentang berdoa, kita berkata-kata kepada Tuhan, lebih kepada listening. Saudara, jadi sesungguhnya berdoa itu adalah komunikasi Tuhan kepada kita. Karena kita itu tidak selalu tahu apa yang Tuhan mau. Sedangkan pokok doa yang sebenarnya adalah jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi saudara, salah interpretasi kalau kita berpikir doa adalah meminta. Karena doa itu adalah mendengar lebih banyak, lalu kemudian kita ucapkan permintaan. Makanya saudara, Tuhan mengajarkan bahwa di dalam berdoa tidak boleh munafik. Orang yang munafik itu berbicara tanpa dia sebetulnya tahu kehendak Tuhan itu apa. Makanya ketika Tuhan menyindir tentang para ahli Taurat, orang-orang, jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang sedang bercakap-cakap dengan Tuhan, dengan Yahweh. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Di sini dikatakan jangan berdoa seperti orang munafik. Tetapi lebih dalam dari semuanya ini saya mau katakan saudara, sebab doa bukan komunikasi dua arah. Ketika kita menyampaikan sesuatu, sebetulnya kita menyampaikan kepada Tuhan dan Tuhan sedang apa yang dikatakan anak ini? Dia enggak mengerti kehendak saya. Saya kehendaki bukan dia berdoa di depan Tuhan, tapi dia harus mengerti apa yang menjadi kehendak. Nah, saudara tuh yang diberkati, ketika kita berdoa seperti orang munafik, kenapa terjadi seperti itu? Karena orang yang berdoa seperti orang munafik, dia enggak mengerti kehendak. Kalau orang mengerti kehendak Bapa, dia melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kalau dia mengerti kehendak Bapa, engkau sudah ngomong, tetapi engkau ngomong kepada Tuhan, dan sebetulnya Tuhan tidak mau dengar apa yang kau ucapkan. Karena omonganmu seperti orang munafik. Berbeda halnya kalau engkau duduk diam di tengah-tengah kerumunan, engkau tidak mungkin konsentrasi saudara. Tetapi kalau engkau duduk diam di tempat yang tersembunyi lalu engkau berkata, Bapa. Kalau engkau ngomong seperti itu, Tuhan pun ngomong, engkau pasti mendengar. Tapi kalau engkau ngomong di tengah banyak kerumunan, kalau engkau sendiri yang ngomong, engkau seperti orang yang berbicara. Tapi engkau berbicara seolah-olah kepada Tuhan. Tapi sebetulnya, apa yang engkau ucapkan? Saudara, jangan seperti orang munafik. Orang munafik menunjukkan kepada dunia. Orang munafik menunjukkan kepada orang lain bahwa saya sedang berdoa kepada Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan bilang, apa yang kamu doakan itu enggak benar. Makanya saudara, kita jangan menjadi orang munafik. Kita bersikap seolah-olah kita seorang pendoa, tapi doa kita tidak naik di hadapan Tuhan. Kenapa? Kita tidak memperhitungkan perkenanan Tuhan di dalam doa. Makanya saudara, bukan berarti Tuhan kalau orang berdoa di depan umumnya seperti pendeta berbicara di depan jemaat, bukan seperti itu maksudnya. Jadi maknanya di sini jangan berdoa seperti orang munafik. Oleh karena mereka berdoa di depan umum, tetapi hati mereka tidak berkomunikasi dengan Tuhan. That's it. Jadi bukan berarti kalau pendeta itu di depan mimbar itu berdoa di gereja itu seperti orang munafik. Tidak. Kemunafikan ini terjadi karena ketika engkau show off di depan umum, engkau sendiri sebenarnya tidak melihat hubungan pribadi dengan Tuhan. Makanya mulai dari ruanganmu,
Mulai dari ruang doamu, engkau sudah bangun hubungan komunikasi dengan Tuhan, engkau sudah listening to God, engkau sudah mendengarkan kehendak Bapa, engkau bawa keluar, engkau sudah terkoneksi dengan Tuhan. Maka it's okay, kamu bisa berdiri di depan kita kalau engkau memperkatakan doa berkat, engkau memperkatakan doa hubungan di depan jemaat, itu karena sudah terlebih dahulu membangun satu hubungan doa dengan Tuhan. Makanya esensi dari doa adalah bukan minta-minta, tapi esensi dari doa adalah percakapan dengan Tuhan. Mengungkapkan perasaanmu, Tuhan juga mengungkapkan kehendaknya. Makanya yang paling penting di dalam doa, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita yang jadi. Makanya penting untuk tidak bersikap munafik. Orang yang munafik itu berbicara kepada Tuhan, tetapi sebetulnya dia belum mendengar apa-apa dari Tuhan. Makanya sebelum engkau berkata-kata dalam doa, maka kamu tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Saudara, kalau kita sudah ketemu dengan Bapa, kita sudah minta dengan Bapa seperti anak-anak. Dia udah pamer, papa saya mau belikan sepeda. Dia pergi pamer ke teman-temannya di sekolah. Papa saya mau belikan sepeda, papa saya janji mau begini. Tapi sebenarnya papanya nggak janji seperti itu. Dia udah ngomong ke banyak orang. Itulah orang-orang yang munafik. Dia sudah menyampaikan keyakinannya kepada Tuhan, tapi dia tidak dengar dari Bapa. Lalu bapaknya bilang, nak, kamu ngomong apa? Bapak nggak pernah bilang seperti itu. Kamu ngomong dulu dong ke Papa, kalau kamu mau minta apa. Lalu Bapak akan bilang, ini Bapak izinkan, ini nggak Bapak izinkan. Saudara, kalau kamu tidak mendahului doamu dengan masuk di tempat yang tersembunyi, berkata-kata kepada Tuhan, meminta dia di dalam iman, meminta dengan dia di dalam diam, maka saudara keluar akan menjadi lebih pada pemenang kalau saudara sudah mendengar terlebih dahulu. Lagi pula, di dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Saudara berdoa syafaatnya bertele-tele, padahal apa yang kamu doakan itu salah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-katanya, bukan soal kata-katanya, tetapi soal kehangatan doa. Di mana ketika engkau berhubungan sirih dengan Tuhan, engkau merasakan revealing the worship, makanya engkau akan merasakan saudara, kehadiran Tuhan akan menguasai kehidupan saudara. Makanya di dalam 1-2 kata saja, maka engkau akan mengalami kuasa doa, bukan dari banyaknya perkataan, tapi bagaimana engkau masuk di dalam ruangan tersembunyi, duduk di kaki Tuhan dan berdoa kepada Dia. Bukankah Yesus masuk di Taman Getsemani dan berdoa sampai berdarah, saudara? Dia berdoa dan dia katakan bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh di dalam pencobaan. Berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh di dalam dosa. Saudaraku yang diberkati, ketika kita berdoa, kita berjaga-jaga, kita berhubungan dengan Tuhan, and we know what to do, we know what to say, we know what to speak, we know what to pray. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang bertele-tele biasanya orang yang banyak omong itu kosong hari ini, yang banyak mengumbar janji padahal mereka tidak menerima itu daripada Tuhan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, untuk kamu meminta kepadanya. Bukan apa yang kamu kehendaki yang engkau butuhkan, tetapi Tuhan mengetahui apa yang lebih engkau butuhkan. Yesus berdoa pagi-pagi benar pada waktu hari masih gelap, dan dia berdoa untuk apa? Bukan untuk keselamatan dia. Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Apakah Tuhan melalukan cawan itu? No, saudara. Dia harus menghadapi cawan kemurkaan itu, yaitu kemurkaan Bapa kepada seluruh umat manusia. Dia harus menanggung semuanya di kayu salib. Makanya hari ini kita memperingati the Good Friday, Jumat Agung, bahwa kehendak Tuhan yang harusnya jadi, bukan kehendak kita. Makanya doa yang bertele-tele, doa yang seperti orang munafik, doa yang kita pamerkan di depan orang tanpa kita listening to the will of God, itu akan menjadi percakapan yang salah dengan Tuhan. Percakapan yang benar dengan Tuhan, Bapa, inilah harapanku, inilah permintaanku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa di sini. Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Tuhan yang jadi. Yesus. Tetapi karena dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib, maka Tuhan mengaruniakan dia
nama di atas segala nama, supaya barang siapa menyebut namanya bertelut di hadapan Tuhan, dia akan beroleh keselamatan oleh karena nama Yesus. Ketaatan melebihi segalanya. Di dalam doa kalau saudara tidak taat, saudara seperti orang yang belat-belit, seperti orang yang bertele-tele, seperti orang yang munafik, seolah-olah berdoa tapi tidak melakukan kehendak Allah, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab doa adalah komunikasi dua arah, listening to God and to do the will of God. Amen. Rahasia doa Bapa kami, sayangnya tak banyak orang yang tahu. Ayat-ayat yang selanjutnya dari Matius 6, ketika Yesus mengajarkan doa itu jangan dipamer, doa itu jangan seperti orang munafik, doa itu jangan bertele-tele, melihat apa yang terjadi. Lalu Tuhan mengajarkan satu doa yang powerful, yaitu doa Bapa kami. Ada begitu banyak rahasia di dalam doa Bapa kami. Sayangnya tidak semua orang mengerti. Dan orang kadang menghafalkannya seperti sebuah doa slogan di gereja-gereja Kristen. Tapi saudara, di doa Bapa kami adalah doa yang powerful yang diajarkan oleh Tuhan. Bahwa kehendak Tuhan ada di sana. Dan jika saudara berdoa, bukan doa yang panjang-panjang. Makanya sebelum Yesus ada, sebelum itu, orang salah berdoa. Itu doa yang bertele-tele, doa yang di depan umum, doa yang show off, doa yang bukan dari keinginan Bapa, bukan dari keinginan Tuhan, bukan dari keinginan kerajaan surga, tetapi dari semacam kesombongan dan kemunafikan yang dipamerkan di depan orang. Nah, doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan oleh Yesus. Sudahkah saudara memaknai makna doa Bapa kami? Mari kita belajar bersama-sama. Matius 6 ayat 9 sampai 15. Karena itu berdoalah demikian. Ketika Yesus mencela doa yang munafik, doa yang bertele-tele, doa yang lahir dari segala macam keangkuhan yang dipamerkan di depan orang, Yesus mengajarkan beginilah engkau berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Saudara, mari kita lihat ayat-ayat Matius 6 ini untuk topik yang lainnya. Di dalam Markus 11 dikatakan juga mengenai doa, tetapi tidak detail tentang doa Bapa kami. Di Markus 11, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat orang arah tadi sudah kering sampai akar-akarnya. Jadi Markus 11 Tuhan digambarkan mengajarkan tentang doa seperti ini. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, pohon ara yang kau kutuk ini sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan bercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan juga kepadamu. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dulu sekiranya ada barang suatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Di dalam Markus 11, hal yang lain tentang doa yang disampaikan Tuhan Yesus, yang penting di sini adalah bagaimana kita mengampuni, supaya kita mendapatkan mujizat dari apa yang kita doakan. Karena Bapa tidak mungkin mengampuni, sekali lagi tidak mungkin mengampuni kita, atau juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain. Ampuni orang lain yang ada di dalam hati. Jadi saudara, di dalam Markus 11, nasihat tentang doa yang diajarkan di sini yang diangkat oleh murid yang bernama Markus, yaitu tentang pengampunan. Sama halnya di dalam Matius 6 tadi, ayat 9 sampai 15, bahwa kita harus mengampuni sebagaimana Bapa sudah mengampuni kita. Nah, di dalam Lukas 11, perihal tentang doa dikatakan di dalam ayat dalam pasal 11,
ayat 1 hingga ayat yang keempat berkata begini, pada satu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Jadi saudaraku yang diberkati, ini doa yang dituliskan di dalam kitab Lukas juga sama membahas tentang doa Bapa kami, tetapi yang di dalam Matius 6 lebih detail lagi. Kalau di dalam ayat yang ke 5 dan seterusnya, ini similar dengan di dalam Matius 7 tentang bagaimana minta, cari, dan ketok. Setiap orang ayat 10, setiap orang meminta, menerima, dan setiap orang mencari, mendapat, dan setiap orang mengetok baginya pintu dibukakan. Jadi Yesus mengajarkan tentang hal berdoa yang dikupas secara berbeda di dalam Matius, Markus, dan Lukas. Nah, saudara, kita akan bahas di kitab Matius 6 ini, saudara, tentang doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, di dalam doa ini mari kita akan kupas melalui doa Bapa kami. Jangan katakan Bapa kalau kamu tidak mau berlaku seperti anak setiap hari. Kita berkata Bapa. Bapa itu berarti kita sebagai anak dong. Kita panggil dia Bapa, berarti kita sebagai anak dong. Nah, kalau kita tidak bersikap sebagai anak, saudara, jangan katakan dia Bapa. Artinya begini, ini sebuah kalimat-kalimat yang harusnya kita harus review setiap hari. Kalau kita menaikkan doa Bapa kami ini, ada pertobatan. Sudahkah kita bersikap sebagai anak? Kita bukan anak-anak gampang. Nah, kalau anak-anak gampang itu suka melawan, dan mereka mau bapak-bapak mereka memperlakukan mereka dengan manja. Tetapi kita bukan anak-anak gampang. Kita dididik bukan untuk waktu yang singkat, supaya kita beroleh hidup di dalam kekekalan. Sifat anak itu seperti apa? Ada dua anak yang digambarkan di dalam Lukas 15. Anak sulung dan anak bungsu. Anak sulung seorang yang taat melayani bapaknya dan dia melakukan semua yang diperintahkan bapaknya. Anak yang bungsu adalah anak yang pemberontak. Dia meminta harta warisannya, kemudian dia keluar menghabiskan harta warisannya sampai dia betul-betul melarat miskin, sampai dia harus menyantap makanan babi. Lalu dia menyadari statusnya sebagai anak. Ketika dia menyadari statusnya sebagai anak, dia pengen kembali. Bapak menerima dia apa adanya. Saudara, kita belajar dari anak sulung dan anak bungsu ini. Lalu ketika anak bungsu ini kembali, dia memperoleh kembali haknya sebagai anak. Tapi apa yang terjadi kepada anak sulung? Bapak, aku sudah melakukan segala sesuatu kepadamu. Aku sudah taat dan tidak pernah ada satu perintahmu yang aku tidak taat. Tapi selama aku ada di sini, kau tidak pernah membuatkan padaku lembu tambuk apapun untukku untuk aku berpesta dengan teman-teman. Lalu bapaknya berkata, engkau selalu ada denganku, kepunyaanku adalah kepunyaanmu juga. Engkau berhak untuk menikmati hak di dalam rumahmu, tapi engkau tidak mau menikmatinya. Lalu kemudian anak sulung itu bersungut-sungut dan dia tidak senang dengan perlakuan bapaknya. Nah, saudara, seringkali sikap sebagai anak itu kita tunjukkan dengan sikap yang dua hal ini. Kita ada di dalam rumah Bapa, tetapi kita melayani seperti Marta yang sibuk dengan urusan-urusan. Oke, kita taat, tetapi kita tidak menikmati kasih Bapa dan memperhamba diri sebagai budak. Dan kita harus menikmati hak kerajaan. Kita harus bersyukur, kita harus menikmati hadirat Tuhan, dan jangan iri jika ada anak-anak Bapa yang jatuh dalam dosa dan ingin kembali, tapi tunjukkan belas kasih. Sebagai anak sulung yang melihat adik sulung kembali dari sumbangan dosa, kembali ke rumah Bapa. Saudara, sikap anak sulung yang benar adalah dia taat dan tidak melawan kehendak bapaknya. Tapi sikap anak sulung yang kedua, sikap anak sulung yang salah, dia tidak bersyukur dan dia tidak senang kalau ada anak-anak yang sudah jatuh itu kemudian berbalik dari jalannya ini. Nah, ini kita harus belajar sebagai anak, sikap itu harus benar. Nah, anak bungsu ini ya, he is totally wrong ya. Dia keluar
keluar dari rumah bapaknya bersenang-senang. Tapi di sikap di sini ada sikap yang baik juga yang harus diambil, bahwa dia mengenal statusnya sebagai anak. Dia kembali dan dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Saudara ingat, yang terawal akan menjadi yang terakhir akan menjadi yang terkemudian. Jikalau kita tidak sungguh-sungguh mengerti tentang kerajaan Bapa, sikap sebagai anak yang kita ambil adalah poin-poin yang positifnya. Saat melakukan kehendak Bapa, jangan menjual hak sulunganmu, jangan menjual harta bendamu untuk hal yang remeh-temeh, dan miliki satu sikap yang bersyukur dan statusmu sebagai anak kerajaan. Syukuri, nikmati kasih karunia Tuhan, dan yang terakhir, kita harus berbelas kasihan kepada orang yang jatuh, yang mau kembali ke rumah Bapa. Sikap sebagai anak itu harus benar di hadapan Tuhan. Dan jangan menyia-nyiakan hak sulunganmu, jangan menyia-nyiakan keselamatan daripada Tuhan. Jangan jatuh bangun di dalam dosa. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, jikalau mereka sekali lagi jatuh di dalam dosa, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sampai mereka bertobat. Ibrani 6 ayat 4-6. Jika kita berperilaku sebagai anak, hendaklah kita menjadi anak yang taat, anak yang penuh dengan belas kasihan, anak yang menikmati status dengan kasih karunia Tuhan dalam rumah Bapa. Jangan katakan kami kalau hidupmu penuh egoisme. Egois, memikirkan diri sendiri, tidak ingin berbagi. Ya, kita sudah belajar tentang hal memberi, bahwa harus ada keseimbangan. Ya, kita berdoa supaya harus ada keseimbangan, memiliki belas kasihan kepada orang-orang fakir miskin dan orang-orang dewasa. Jangan katakan yang ada di surga. Yang ketiga, jangan katakan yang ada di surga. Karena semata-mata pikiran kita duniawi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, surga itu adalah kehendak yang kudus yang ada di sana, saudara. Surga itu adalah tempat untuk segala kehendak yang mulia, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Perkara-perkara roh, bukan perkara-perkara daging. Jangan katakan Bapakku yang ada di surga, kalau engkau selalu peduli dengan kebutuhanmu yang duniawi dan duniawi. Yang keempat, saudara, jangan katakan dimuliakan namamu kalau engkau tidak menghormati Allah dengan semestinya. Dimuliakanlah namamu. Sedangkan di pengadilan saja dikatakan yang mulia. Kalau kita ketemu dengan anggota dewan yang terhormat. Jadi saudara, respect itu kepada publik. Sebagaimana caranya kita pakai kalung salib, tapi kemudian keluar masuk diskusi. Kita pakai kalung salib, tapi kemana-mana merokok. Kita pergi beribadah, lalu kemudian pas firman, aduh mulut saya asem, nah keluar dulu merokok ya, bapak-bapak seperti itu. Keluar dulu merokok, nanti setelah firman, pas persembahan saya masuk lagi. Kan yang paling penting saya bawa hati saya dan persembahan saya. Gimana bisa dikatakan menghormati Allah dengan semestinya ketika istrimu berdoa siang dan malam lalu engkau berkata, udahlah, istri saya udah berdoa, dia pergi ke ibadah kaum wanita, dia kan nyari duit, cuan. Kalau nggak ada saya, gimana dia mau hidup coba? Menghormati Allahmu dengan semestinya. Hormati teman, pewaris kasih karunia supaya doamu jangan terhalang. Bapak-bapak yang malas berdoa, membiarkan istrinya beribadah sendirian, bagaimana mungkin engkau akan dapat sampai pada kata sepakat jikalau engkau dan istrimu tidak sama-sama menghormati Allah, beribadah kepadanya dengan semestinya. Jangan engkau masuk gereja ngantar istri, ngantar anak ke sekolah minggu, ya ibu-ibu cuma ngantar anak ke sekolah minggu, lalu wah saya nggak ikut ibadah, saya mau jaga anak saya. Jaga anak Anda, engkau ketemu dengan sesama ibu di sekolah minggu, engkau bergosip, tidak mendengarkan firman Tuhan. Kalau engkau menjaga anak sekolah minggunya, paling tidak anak umur 5 tahun ke bawah lah ibu-ibu. Tapi kalau udah 10 tahun, apa yang mau saudara jagai? Dia udah dewasa, pergi, ya umur kelas 1 SD aja udah dilarang ketemu bapak ibunya, udah dilarang di sekolah, dilarang masuk keluarganya karena dia harus belajar sendiri. Nah, anak-anak itu ditemani 5, 4, 3, 2, 1, saudara. Kalau bahkan umur 4 tahun udah bisa ditinggal kan di playgroup. Jadi ibu-ibu jangan ngacir keluar dari tempat ibadah karena malas dengar firman Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Karena masuk ke ruangan sekolah minggu, duduk di sana ketemu dengan besti, ketemu dengan ibu-ibu menggosip. Apa kurang jam-jam di luar jam ibadah untuk kamu sharing dengan gosip-gosip terkini? Lalu kemudian saudara itu dengan dalil untuk mengantar anak sekolah minggu masih tidak bisa. Kalau engkau mengantar anakmu yang umur 4 tahun ke bawah, engkau kan bisa mendengarkan pengajaran di sekolah minggu, lalu engkau ajarkan kepada anak-anakmu supaya mereka bertumbuh menjadi anak yang baik. Dimuliakanlah namamu.
Ya saudara, crazy rich sekarang lagi tren ini, bisa ditangkap. Kita berdoa yang terbaik, kiranya jalan keluar yang terbaik. Tapi kalau benar mereka masuk oleh karena seleksi dan sebagainya, itu yang menjerat mereka sehingga mengeruk untung banyak, dan rakyat Indonesia menjadi korban karena masalah-masalah yang mereka lakukan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, katakan datang kerajaanmu. Yang penting kita tidak fokus pada keberhasilan duniawi. Saudara, keberhasilan duniawi menyesatkan, tetapi kedatangan kerajaan Allah itulah yang mendatangkan damai sejahtera. Jangan katakan, jadilah kehendakmu, kalau yang kau lakukan hanya yang kau inginkan. Engkau salah berdoa, yang kau katakan, karena yang kau doakan hanya untuk memuaskan keinginan dan hawa nafsu, maka engkau tidak melihat jawaban doa. Saudaraku, sudahkah saudara pahami arti kehendak Bapa? Saudara, kehendak Bapa adalah Tuhan Yesus dan dimuliakan dan disediakan pemerintah bersama dengan kita. Ketika Yesus berdoa, janganlah biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi janganlah kehendakku yang jadi, tapi memang cawan itu tidak berlalu, saudara. Jadi kalau saudara berpikir bahwa doa itu harus dijawab, doa itu harus benar, saudara otoriter dong sama Tuhan. Tuhan tidak bisa diatur, saudara. Yesus saja berdoa minta cawan itu berlalu karena terlalu berat. Saudara, jadi saudara kalau memiliki masalah yang begitu berat, bukan berarti setiap masalah yang berat itu akan berlalu begitu saja dan tidak. Tapi jika Tuhan mengizinkan terjadi, ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan, amin, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di balik masalah yang mungkin begitu berat, tapi bukan salah. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakmu. Jangan katakan berilah kami rezeki pada hari ini, ya, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Katakan, kalau kamu berkata seperti ini, kalau kamu tidak peduli terhadap orang yang lapar, orang yang berkekurangan, bahkan orang itu mungkin dari keluargamu sendiri yang sudah berkekurangan tapi engkau menutup mata. Sudah loh, orang yang iparnya itu sangat berkekurangan, anaknya nggak sekolah, dia berkelebihan, punya saving yang banyak, punya tabungan banyak, kamu bantu SPP dari anak, dari ponakannya sendiri yang nggak punya apa-apa. Saudara, jangan katakan kamu, kalau kau tidak peduli dengan saudaramu sendiri yang kelaparan, yang tidak punya uang. Jangan katakan ampunilah kesalahan kami kalau kamu dendam terhadap sesama. Nah, saudara, Tuhan menciptakan hati untuk menjadi tempat menyembah, bukan untuk tempat mendendam. Jangan katakan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan kalau kamu tidak berniat berhenti berdosa. Kan, jangan izinkan kami masuk dalam pencobaan, tapi engkau dekat-dekat dengan jurang. Dekat-dekat dengan jurang dan sekali-kali masuk keluar. Orang yang mencobai Tuhan adalah dia tahu itu udah salah, dia manfaatkan kasih karunia Tuhan, masuk keluar tercelup di dalam dosa. Katakan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan karena engkau sendiri yang mencobai dirimu dengan dosa. Jangan katakan bebaskanlah kami dari yang jahat kalau kamu tidak tegas menolak kejahatan. Katakan tidak kepada kejahatan. Berproses saudara untuk kau menjadi orang yang radikal dalam Tuhan. Jangan katakan amin kalau kamu tidak serius menanggapi doa Bapa kami. Hanya melalui pertobatan yang total kita akan sanggup mengucapkan doa yang paling indah yang kita kenal, yaitu doa Bapa kami. Makna pertobatan dari doa Bapa kami ini yang pertama, Bapa yang ada di surga, amin, dikuduskanlah namamu. Yang kedua, kalau kita berkata kami, kita sedang kata ganti orang pertama jamak, yaitu artinya kita buang sikap egoisme. Yang ketiga, kalau kita berkata yang ada di surga, Bapa kami yang ada di surga, kita harus tinggalkan sifat duniawi dan hidup menurut pola kerajaan surga. Yang keempat, dimuliakanlah namamu, itu artinya kita memiliki sikap hormat dan takut akan Tuhan. Yang kelima, datanglah kerajaanmu, yang kamu maksudkan adalah keberhasilan dari kerajaan surga, bukan keberhasilan duniawi. Kita harus memiliki mental kerajaan surga. Saudara, kehendak Tuhan yang jadilah kehendakmu, bukan kehendak kami. Yang ketujuh, peduli terhadap orang lain. Berilah kami rezeki pada hari ini. Saudara, kita peduli bukan cuma berkat sendiri, tetapi juga peduli kepada orang lain. Yang kedelapan, ampunilah kesalahan kami
seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Kita harus memiliki sikap mudah mengampuni. Karena di dalam Markus 11 dikatakan, jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak mengampuni. Jangan berharap kamu akan beroleh mujizat. Ayat yang 9, jangan mencobai Tuhan, berhentilah berbuat dosa. Yang ke-10, saudara harus tegas menolak kejahatan. Bebaskanlah kami dari yang jahat. Kita berdoa seperti itu tapi kita tidak tegas, itu sama aja juga bohong. Yang ke-11, saudara serius menanggapi doa Bapa kami dan akan menerima berkat itu. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang lain, maka Bapamu di surga juga tidak. Kiranya demikian kita mempercayai doa ini sebagai doa yang diajarkan Yesus, dan kita memaknai serta menerapkan doa ini dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara memperingati Jumat Agung pada hari ini, kita harus mengundang mentalitas kerajaan surga di dalam setiap pokok-pokok doa dan iman kita, dan mari kita satu di dalam doa. Memperingati hari Jumat Agung pada hari ini, memperingati bahwa Yesus sudah mati bagi kita semua, dan memperingati bahwa Yesus sudah memberikan segalanya supaya Dia yang kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya oleh karena kuasa salib Tuhan. Kita berdoa pada pagi hari ini. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, Bapa kami berdoa, biarlah belas kasihan Tuhan turun atas kehidupan kami. Ketika kami memaknai tentang kematian Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Dan biarlah mata kami terarah pada kerajaan-Mu, mata kami terarah pada kehendak-Mu. Kami belajar untuk tetapkan hati kami pada kehendak Bapa di surga. Bapa kami rindu Tuhan, di hari peringatan Jumat Agung ini, kami memperingati kematian Yesus Kristus yang sudah menyerahkan nyawanya untuk mati bagi kami, supaya kami yang miskin diperkaya dalam iman, supaya kami yang berdosa dikuduskan di dalam nama Yesus, supaya kami yang penuh dengan kepahitan, kebencian, keegoisan, kedagingan, keduniawian ditebus dengan dari manusia lama kami yang penuh dengan dosa, dan kami masuk di dalam pengenalan benar akan Yesus. Kami mohon berkat Tuhan. Kiranya makna Jumat Agung yang hari ini kami rayakan terus termaterai di dalam kehidupan kami. The Passion of Christ. Engkau yang telah kehilangan Tuhan nyawamu Bapa di dalam Kristus Yesus. Engkau yang telah Tuhan kehilangan Tuhan rupa Yesus Kristus, bukan seperti manusia lagi. Kami berdoa kami dikuduskan oleh kematian Yesus Kristus. Kami dibangkitkan, dan dalam nama Yesus kami diubahkan menjadi. Berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berkatilah orang yang